الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ke selatan. Geser. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wa la 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama hanyalah harrama mengharamkan siapa Allah alaikum kepada kalian al-maitata pada bangkai, ai aklaha maksudnya memakan bangkai, idil kalamu karena pembicaraan, fihi di dalam kalam, idil kalam karena hujan fi di dalam akluha. Maksudnya ini yang diharamkan itu makan bangkai. Makanya nanti seperti Imam Syafi'i itu kalau bangkai tidak untuk dimakan, seperti diambil kulitnya gitu ya. Tetapi dengan syarat disamak dulu ya, dibersihkan, itu ya tidak apa-apa. Kecuali bangkainya khinzir. Imam Syafi'i kecuali bangkainya khinzir tidak boleh diambil ininya, tidak bulunya tidak boleh diambil dimanfaatkan bukan untuk dimakan, tidak boleh kalau khinzir secara mutlak kalau Imam Syafi'i. Kalau ada sebagian bukan Imam Syafi'i ya nggak apa-apa dijadikan kahat, tetapi yang tidak masuk ya, tidak dijadikan makanan atau tidak dibawa sholat. Seperti dibuat minyak untuk menyalakan api. Untuk menyalakan api. Ada yang mengatakan boleh. Tetapi kalau Imam Syafi'i tegas, kalau khinzir tidak boleh. Selain itu boleh. Oke, terus sebenarnya. Jadi di sini kata musannif ini untuk makan, kalau yang lainnya ya nggak apa-apa. Idil kalamu karena konteksnya tentang itu, tentang makan. Wa kadza ma ba'daha, wa kadza begitu juga ma ba'daha setelah maitah. Maksudnya nanti juga yang akan disebutkan waddam walahul khinzir itu adalah untuk acara makan ya, bukan untuk yang lainnya. Wahiyah adapun itu maitah ma adalah hewan lam yudakka yang tidak disembelih syar'an secara syarak. Itu maitah, baik mati sendiri ya, tidak sempat untuk disembelih. Ayam semuanya tidak sempat untuk disembelih. Ya, berarti bangkai, atau disembelih tetapi tidak sesuai dengan standar syariat, maka menjadi bangkai. Wa ulhiqa biha dan disamakan, disusulkan biha dengan maitah bis sunnati di dalam hadis ma ubina yang diterang ma apa barang ubina yang diterangkan apa ma min hayyin dari hewan yang hidup. Jadi maksudnya teman-teman, kalau kita di hadis bukan hanya maitah yang diharamkan. Kalau di hadis, kalau di sini kan seakan-akan haramah, yang diharamkan itu hanyalah, seakan-akan kan gitu ya. Makanya nanti ada sebagian mazhab, sebagian ulama itu ya, selain yang tidak disebut di sini ya halal. Karena di sini menggunakan kata haramah seperti itu. Innama pakai innama yang makna innama itu bisa bermakna hanyalah seperti itu. Tetapi kalau kita melihat di hadis ya banyak ya yang diharamkan itu. Hadis juga kan syariat ya. Nabi Muhammad itu syari. Oke, terus
Wa khussa minha, dan dikhususkan, dilainkan maksudnya, minha dari maitah. Maksudnya tidak halal, tidak haram, boleh dimakan as-samaku apa? Samak, apa ikan, wal jaradu, dan belalang, itu boleh. Al bahru in at-tahuru ma'ahu al-hillu maitatuhu. Kata Nabi Muhammad itu, bahwasanya lautan itu airnya suci dan bangkainya suci juga. Boleh teman-teman. Nah, kecuali gini, berdarahnya banyak ya dibersihkan, karena nanti darah ada pengharamannya sendiri. Waddama dan darah, diharamkan darah. Ay al-masfu, yang mengalir, kama fil an'am, seperti yang ada di apa? Di hewan ternak. Jadi dulu itu orang Arab, darah itu dikumpulkan ketika nyembelih itu ya. Dikumpulkan dan ditaruh di sebuah wadah dan akhirnya beku. Bekunya itu bukan beku seperti es ya, seperti menggempal, seperti hati. Dan itu nanti diiris-iris. Sekarang banyak teman-teman ya, hati palsu. Dijual hati palsu itu. Ya haram itu sebenarnya. Kalau kita tahu ya bisa dilaporkan. Jadi ketika menyembelih oleh mereka itu dikumpulkan dalam satu box gitu ya, dan didiamkan. Nah, akhirnya seperti apa? Seperti hati ayam, hati sapi itu. Dan biar mengecoh dipotong-potong. Rasanya ya mirip, tetapi itu haram. Ada seperti itu. Modus-modus seperti itu ada. Haram darah ya, kecuali. Dan nanti gini, maitah itu, tapi ini seperti ini, walaupun ini berhubungan dengan makanan, pada akhirnya nanti kalau maitah bangkai itu nyemplung ke air ya, kalau airnya sedikit ya menjadi najis airnya, seperti itu. Tapi kalau airnya banyak ya tidak. Ya kalau mengikuti mazhab yang lebih mudah ya, asalkan tidak berubah baunya, rasanya, dan baunya, rasanya, warnanya ya enggak najis. Tapi bagi Imam Syafi'i, kalau kurang dari 2 kullah walaupun tidak berubah warnanya, rasanya ini ya najis. Ya tapi ada yang mengatakan iya tidak najis sebenarnya. Buktinya ketika lalat nyemplung oleh Rasulullah di apa? Ada lalat nyemplung oleh Rasulullah, sekalian dicemplungkan. Hanya malah lalat masuk ke teh kalian ya. Ya cemplungkan sekali kata Rasulullah, karena di sayap kirinya itu ada penyakit dan penawarnya di sayap kanannya. Sekalian cemplungkan semua. Nah itu kan bangkai kalau nggak najis. Tapi lalat itu termasuk jarot apa tidak? Lalat kira-kira jarot apa tidak? Jarot ya, berarti boleh dimakan. Mungkin lalat-lalat tertentu ya. Tapi gimana? Enggak ada, bukan jarot itu ya jarot itu. Tapi teman-teman ulama banyak beda. Kalian pelajari tentang masalah ini. Mulai dari yang paling anggap paling bebas itu sampai yang paling ketat gitu. Kalau yang Syafi'i ya bukan jarot, kalau lalat itu. Jadi yang boleh itu walaupun bangkai, walaupun tidak disembelih, ya ikan, walaupun besar ikannya. Dulu konon katanya di zaman sahabat itu ada ikan terdampar. Itu oleh para beliau, oleh mereka dimakan sampai 1 bulan. Itu kan sudah terdampar mati, tapi masih bagus. Mungkin mereka punya ini ya, punya ilmu tentang mengawetkan. Tahu bisa didendeng kan gitu kan ya. Sifat dendeng, apalagi di sana panas. Di sana kan hanya panas dan dingin, itu awet. Kerupuk saja di sana itu, saya naruh kerupuk 1 minggu 2 minggu taruh di luar sini ya enggak melempem. Taruh di luar. Kalau di sini 1 jam melempem. Seperti itu. Dan juga belalang, ada yang suka makan belalang, gak apa-apa, halal itu ya. Belalang itu saya
saya dulu pernah punya ustadz tugasan, dia suka belalang. Dimakan, digoreng. Saya baru pertama kali itu makan belalang. Dan juga apa namanya, termasuk belalang itu yang kalau hujan banyak itu laron, dengan halal itu. Oke, terus. Dan juga darah tadi itu haram, darah plus najis itu. Oke, walahmul khinziri, dan dagingnya babi. Di sini tidak ada anjing kan ya? Anjing kan tidak ada. Anjing itu memang apa namanya? Makanya Imam Malik anjing tidak najis ya. Imam Syafi'i ya najis. Terus ditanya, kenapa kok ketika anjing dihabis ketika menjilat wadah, maka wadahnya oleh Rasulullah disuruh dibasuh sampai 7 kali dan salah satunya dicampur dengan abu. Itu ta'abudian, karena itu mengikuti perintah. Sebenarnya enggak najis, ta'abudian, tidak bisa dinalar. Cuma gitu Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i ya najis seperti itu. Paham ya? Tetapi Imam Syafi'i nanti teman-teman, bangkainya anjing itu walaupun jadi bangkai nanti boleh diambil itu. Kan tadi Imam Syafi'i mengatakan, mazhab Syafi'i maksudnya, semua bangkai kecuali bangkainya babi itu tidak boleh dimakan, tetapi bisa dimanfaatkan kulitnya atau apanya gitu ya. Seperti itu kalau disambang, dibersihkan. Kecuali babi. Ada yang lain kecuali anjing dan babi. 2. Jadi ada 7. Ulama itu ada 7 tingkatan di dalam hal ini. Seperti itu. Ada yang mengatakan semua tidak boleh. Semua tidak boleh, walaupun khinzir, walaupun babi. Maksudnya walaupun bangkai biasa, bangkainya kambing, bangkainya sapi tidak boleh dimakan, tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh. Jadi tidak boleh diambil ininya, diambil kulitnya. Khussa al-lahma, al-lahmu khussa dikhususkan, maksudnya disebutkan secara khusus al-lahmu apa daging itu, li'annahu azamul maksudi, karena sesungguhnya daging itu azamul maksudi adalah paling besarnya maksud, yang dimaksud, agungnya maksud, besarnya yang dimaksud. Maksudnya wa ghairuhu, dan adapun selainnya lahm, tabi'ah lahu, itu mengikuti apa ghairuhu lahu kepada lahm. Di sini teman-teman, walaupun bahasa Al-Qur'annya walahmul khinzir, bukan berarti kulitnya boleh dimakan ya, dengan dijadikan rambak. Bisa dijadikan rambak ya? Ya mungkin bisa kan ya. Makan kulit rambak kan dari kulit. Atau minyaknya jadi halal semua. Ya tidak ya. Ini seperti teman-teman. Maksudnya zikrul juz'i wa iradatul kulli. Yang disebutkan hanya satu parsial itu, satu bagian, tetapi sebenarnya maksudnya semuanya. Aku rindu wajah si dia. Aku rindu wajah. Bukan hanya rindu wajahnya ya, tapi semua orangnya kan gitu ya. Masa kalau dikasih wajahnya saja kalian, ya kan ya. Aku suka matamu, dalam ungkapan cinta. Aku cinta matamu, bukannya matanya saja, tapi orangnya kan. Paham ya? Itu termasuk zikrul juz'i iradatul kulli, menyebutkan hanya sebagian tetapi maksudnya semua. Wama, yang hal itu wama, dan sesuatu uhillah, yang disembelih, yang disebutkan ketika menyembelih itu, uhillah itu sebenarnya menyaringkan sesuatu, menyaringkan suara. Uhillah yang disembelih bihi dengan ma li ghairillah, untuk selain Allah. Aidzu biha, maksudnya aidzu biha, maksudnya dzubiha yang disembelih ala ismi ghairihi,
atas nama selain Allah. Wal ihlal, adapun ihlal mana asalnya itu raf'us sauti, adalah mengangkat suara, mengeraskan suara. Wa kanu, dan ada seorang Arab itu yarfa'una, itu mengeraskan, mengangkat siapa mereka hu kepada suara inda dzabhi, ketika menyembelih li alihatihim, untuk tuhan-tuhan mereka. Jadi dulu kan tuhannya Lata ya. Jadi ketika menyembelih itu demi Lata disembelih, menyebut itu. Nah, teman-teman, di ayat yang lain bahkan ya, wala taqulu malam mimma lam yuzkaris mullahi alaihi, kalian jangan makan sesuatu apa yang tidak disebutkan nama Allah. Bahkan kalau melihat ayat ini teman-teman, kalau kalian menyembelih tidak menyebut nama Allah, nanti ada yang mengatakan haram. Ada yang mengatakan haram, tetapi ada yang mengatakan kalau disembelih bukan dengan nama Allah itu haram. Maksudnya demi, maksudnya kan ada budaya di Indonesia itu kan ya. Jadi dia menyembelih itu untuk pohon, jadi menghormati pohon. Jadi dia itu mempersembahkan sesembelihan untuk pohon keramat itu haram itu. Karena dia menyembelih itu. Ya. Bahkan di tafsir Ar-Razi Mafadhilul Ghaib itu, jika orang muslim menyembelih dengan nama selain Allah, maka dia murtad ya. Dan makanannya ya haram. Makanya kalau menyembelih ya baca bismillah. Ada yang mengatakan sampai tidak sah, haram. Baca bismillah. Kenapa kok baca bismillah teman-teman? Kalau menurut para orang ahli hikmah itu untuk menyelamatkan hewannya, itu ruhnya hewan itu. Karena manusia pun itu, manusia supaya kembali ila makhraja sidqin, keluar ruhnya dari tempat keluar yang benar itu, maksudnya selamat ruhnya, maka harus mati dia dalam keadaan menyebut nama Allah. Makanya mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah ya dakhulal jannah, atau Allah saja berarti dia masuk surga, karena ruhnya itu tahu tempat kembalinya. Jadi memang apa yang disebutkan, apa yang didengar dia terakhir kali, yaitu tempat kembalinya. Maka teman-teman, ada sebagian ulama di Indonesia itu kalau menyembelih hewan itu atau membunuh hewan, bismillahirrahmanirrahim, kembalilah ke asalmu. Itu ada kata-kata gitunya, kembalilah ke asalmu. Maksudnya jangan salah, jangan sesat ruhnya. Makanya kita di Indonesia itu kan semoga diterima di sisinya. Ketika orang mati itu kan, itu apa? Berarti ada roh yang tidak diterima di sisi Allah, masih tersesat itu. Seandainya tidak itu tidak keluar dari jalan yang benar, makhraja sidqin. Allah akhrijni makhraja sidqin wa adkhilni mudkhala sidqin, itu. Seperti itu. Ya, kita ini menyembelih harus baca bismillah. Karena dulu gini teman-teman, orang Hindu, terutama orang Hindu ya, yang sangat menghormati jiwa, walaupun jiwanya jiwanya lalat atau jiwanya semut, itu sangat dihormatikan karena itu pasti ada jiwanya, jangan dibunuh. Makanya mereka itu mengecam ketika orang Islam itu di masa Idul Adha, kata mereka membantai hewan besaran. Kan banyak kan ya, ribuan bahkan bisa jutaan hewan yang disembelih ketika Idul Adha. Kata mereka agama Islam ini agama membantai gitu ya, membantai dan mengalirkan darah gitu. Bagi mereka, karena bagi mereka kan percaya reinkarnasi kan. Jadi hewan itu sebenarnya bisa saja reinkarnasinya manusia yang menjadi hewan. Nah, kita jawab kalau percaya seperti itu. Bahkan ketika kami menyembelih ini sebenarnya ingin menyelamatkan hewan itu supaya segera menjadi manusia. Paham ya? Supaya tidak terjebak ruhnya di dalam tubuh hewan kan enak. Kita alasannya gitu saja, mengikuti pemahaman mereka. Saya menyembelih ini untuk menyelamatkan
Ruh itu yang tersesat di tubuh hewan ternak. Dan saya menyembelihnya dengan membaca Allah supaya kembali ke jalan yang benar. Gitu saja teman. Jawab gitu saja. Dulu itu ada 2 bersaudara, yang satunya itu Islam, yang satunya Hindu. Yang Hindu itu tidak mau makan makanan yang bernyawa karena menghormati ruh, walaupun ruhnya hewan. Yang satunya itu menyembelih saja. Nemu ular dia sembelih, nemu ikan, nemu apa dia sembelih. Suka makan. Tapi ketika ditanya, saya ini karena kasihan kepada hewan. Mengikuti cara pandangnya saudaranya itu, supaya dia tidak lama-lama terjebak di dalam tubuh supaya cepat kembali. Jadi kita ini teman-teman, apalagi di dalam hadis ya, hewan yang disembelih dengan nama Allah itu dan digunakan untuk kurban itu sangat berterima kasih kepada kita, karena dagingnya disembelih untuk nama Allah ya, dengan nama Allah, atas perintah Allah, dan manfaat kepada manusia. Ya sembelih saja. Kita kan bukan penganut agama yang vegetarian. Kalau Hindu iya mungkin. Oke, langsung terus. Wa ma uhilla bi ghairillah. Terus faman iturra, barang siapa iturra yang dalam keadaan terpaksa, ay alja'athu, membuat terpaksa kepada man ad-daruratu, apa kesusahan, apa kemudaratan, ila akli syai'in, untuk memakan sesuatu, mimma, dari sesuatu zikra yang disebutkan apa ma di depan itu, fa'akalahu, maka makanlah siapa man. Jadi kalau ghairu baghin, dengan tanpa membangkang, maksudnya kharijin anil muslimin, keluar dari kelompok orang muslim. Baghin di sini al-baghi itu para pemberontak dari pemerintah muslim, baghi. Wala adin, dan juga tidak melampaui batas, mutaiddin, orang yang melampaui batas, alaihim, kepada muslimin, biqat itoriki, dengan menjadi pembegal jalan. Fala ismah, maka tidak ada apa dosa itu mewujud alaihi, terhadap maniturro itu, fi aklihi, di dalam makan yang di atas itu, yang haram itu. Innallaha, sesungguhnya siapa Allah, ghafur, itu maha mengampuni, bi auliyaihi, kepada kekasih Allah, rahimun, itu maha pengasih, bi ahli taatihi, kepada orang yang ahli taat kepada Allah, haitsu wasa'ah, maksudnya orang muslim ya, haitsu wasa'ah, dengan sekiranya wasa'ah, meluaskan siapa Allah lahum, untuk ahli ta'ah, fi dzalika, di dalam makan ini. Wa kharaja, dan keluar al-baghi, siapa orang yang al-baghi, yang pembangkang, wal adin, orang yang melampaui batas, wa yulhaqu bihima, dan disamakan bihima, dengan keduanya, dengan keduanya baghin wa adin, kullu asin, setiap orang yang bermaksiat, bisafarihi, dengan perjalanannya, kal abid, seperti budak yang lari dari majikannya, melarikan diri. Wal mukasi, dan orang yang memungut pajak secara legal, memungut cukai secara ilegal. Fala yahillu, maka tidak halal, lahum, bagi mereka, aklu syai'in, apa makan sesuatu, min dzalika, dari itu semua, malam yatubu, selama tidak bertobat sama mereka. Wa alaihi, dan atas mazhab ini, berpendapat atas mazhab ini asy-Syafi'i, siapa Imam Syafi'i. Maksudnya gini teman-teman, famanitturra ghairu baghin, itu jika kalian di dalam perjalanan itu tidak menemukan makanan yang halal, ada 2 ya. 1, tidak menemukan makanan yang halal, memang ketika mencari gak ada. Yang kedua, ada tetapi dijual yang kita tidak mampu untuk membelinya. Itu berarti kita dalam keadaan darurat. Boleh makan yang halal, yang haram tadi di atas itu, mulai dari bangkai, darah gitu ya, boleh dimakan selama ghairu baghin, kalian statusnya bukan orang yang
membangkang. Jadi kalau kalian perjalanannya itu dalam rangka sebenarnya kalian memberontak kepada negara yang sah ya. Terus kalian di perkemahan kalian kelaparan, ya tidak boleh. Karena apa? Itu maksiat. Berjalannya kalian itu maksiat. Jadi kalau kalian makan, maka hidup kembali, sehat kembali, berarti seakan-akan menolong kemaksiatan. Nah, maksudnya gitu ya. Ada yang memaknai seperti itu, seperti pengarang ini. Ada yang mengatakan baghin itu teman-teman, baghin itu ini menurut penafsir seperti Muqatil, seperti yang atau Bari juga mengatakan seperti ini. Baghin itu maksudnya kalian ada yang halal ya, tetapi kalian tidak suka, maka mencari makan yang haram itu baghin namanya. Maknanya membangkang. Jadi dia kelaparan, tapi ada yang halal, tapi kalian tidak suka, terus malah milih yang bukan gara-gara itu. Tidak seperti itu. Wala adin ini sama, adin ini ada yang menafsirkan adin itu melampaui batas, maksudnya kalian itu kekurangan itu dalam keadaan maksiat fis safar. Memang perjalanannya untuk merampok semama ya tujuannya, atau perjalanannya ketemu dengan kekasih haramnya ke Jakarta, terus kelaparan. Perjalanan maksiat bis safar. Memang perjalanan haram untuk membegal, untuk apa. Terus kelaparan, nah, maka tidak boleh makan yang itu. Karena kenapa? Kalau makan dan sehat lagi berarti semakin akan menolong kepada kemaksiatan. Faham ya? Muta'addin wala adin. Ada yang mengatakan seperti ini teman-teman, maksudnya seperti ini. Wala adin itu maksudnya gini, kalian ketika makan nemu bangkai sebenarnya ya, kalian kelaparan terus makan, lebih dari kenyang. Nah itu maksudnya. Padahal sebenarnya hanya untuk menyambungnya nyawa. Karena gini teman-teman, nyawa kalau sampai hilang, ini nanti masuk dalam kategori bertentangan antara menjaga jiwa dan menjaga agama. Tidak makan makanan haram itu menjaga agama, maksudnya makanan halal itu tidak makan makanan haram itu menjaga agama, dan juga hifdzun nafas menjaga jiwa. Mana yang lebih didahulukan? Para ulama lebih dahulukan menjaga jiwa. Tetapi sekedarnya, paham ya? Bukan terus masak satu terus dibagi bumbu yang enak gitu untuk besok, untuk nanti, ya tidak ya. Paham ya? Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah kerasa kenyang, sudah bisa hidup, ya sudah. Jangan makan yang enak. Jangan dienak-enak no istilahnya. Ocok dienak-enak. Muta'addin itu jangan dienak-enak. Cukup hanya sekedar menyambung nyawa. Seperti itu, menyambung hidup. Tetapi seperti ini teman-teman, coba lihat di ayat terakhir di fasilahnya itu, innallaha ghafurun. Padahal fala ismalai, maka tidak apa-apa, tidak berdosa kan ya? Apa hubungannya antara tidak berdosa dan ghafur? Ngapuro, mengampuni. Biasanya kan sesuatu yang diampuni kalau dosa. Ini kenapa kok fala ithma? Sudah ditegaskan tidak berdosa kok diakhiri dengan innahu ghafurun. Kalau rahim iya ya, kalau rahim itu kan masih nyambung ya. Allah itu pengasih, buktinya kan Allah itu pengasih, kalian walaupun ini haram oleh Allah diperbolehkan karena Allah pengasih. Tapi ghafur ini apa hubungannya gitu itu? Ada yang mengatakan kalau yang dulu-dulu yang kalian belum turun ayat ini Allah mengampuni, paham ya? Jadi Allah mengampuni yang dulu-dulu, paham ya? Jadi hubungannya ghafur ini berhubungan dengan yang dulu-dulu yang sudah pernah kalian lakukan. Atau seumpama kalian kelewat batas ketika sudah kenyang masih nambah sambal terus itu masih ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau ini dikatakan ya ruwet nanti teman-teman. Jangan disebarkan. Ada yang mengatakan seperti itu kalau kalian baca
Mafatihul Ghaib, ada yang Ghafur di situ, maksudnya kalau kalian semuanya terjebak di dalam sampai di enak-enak, no, Allah masih mengampuni. Tapi ini tidak nyambung sebenarnya. Lebih nyambung yang tadi itu. Faham? Jadi lebih nyambung kepada yang tadi itu. Allah mengampuni. Oke, terus. Juga teman-teman di sini orang yang lari dan ada Buddha itu kan tidak boleh. Buddha itu kan haknya majikannya ya. Kalau dia lari semuanya dari majikannya, itu maka dia lari maksiat. Maka dia ketika kelaparan di jalan dan tidak menemukan makanan yang halal, ya tidak boleh. Di sini tidak boleh kecuali bertobat kembali, niat kembali, pokok kembali kepada, jadi jalan pulang. Dia berjalan pulang kepada majikannya, baru boleh seperti itu. Begitu juga orang yang perjalanan untuk menjadi menarik pajak secara ilegal itu, ya tidak boleh juga, haram. Tidak ada pamanitur ghairu baghin wala adin, karena ketika dia makan dan sehat kembali, maka makanannya itu digunakan menjadi kekuatan, dan kekuatannya digunakan untuk maksiat. Jadi seakan-akan Allah itu memberi kelonggaran kepada orang yang bermaksiat. Paham ya? Jadi itu alasannya. Ada pertanyaan di sini? Ada, Hani. Sudah jam berapa? Ada yang bawa HP? Ayo, tidak apa-apa. Biar yang lain. Yang IB dan ngaji, mandi. Masyaallah yang fana, ma'alimna yu'allimuna ma lam na'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dini. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi din. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.